Fenomena perang kognitif atau cognitive warfare di media sosial boleh dibilang memasuki babak baru dalam kehidupan sosial politik global, termasuk di Indonesia. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di tanah air telah membuat ranah digital disesaki pasukan-pasukan tak kasat mata untuk menyerang pemerintahan, sambil terus-menerus menguasai opini dan persepsi publik. Akibatnya, media sosial menjelma menjadi medan tempur atau palagan kata-kata yang tak jarang justru memicu perpecahan. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam siniar Total Politik mengungkap bahwa saat ini telah terjadi perang kognitif di media sosial. Mungkin yang tidak disukai oleh teman-teman ini adalah ketika pemerintah berubah gaya komunikasinya. Jadi peperangannya gini loh. Peperangan yang dilakukan oleh teman-teman yang sekarang menjadi oposisi itu, kalau kaliber senjata narasinya itu sudah perang kognitif. Perang kognitif itu sudah melabel orang, memanipulasi kesadaran. Pokoknya orang itu begitu bangun tidur, pokoknya pemerintah jelek aja. Ya kan? Sementara pemerintah menurut mereka hanya boleh melakukan perang informasi. Hanya boleh mengklarifikasi. Menyampaikan informasi, mengklarifikasi. Jadi kalau ibaratnya ini mix martial art, pemerintah hanya boleh lari-lari dan menghindar aja. Bahkan menangkis pun akan dianggap kekerasan. Jadi pihak oposisi boleh mengeluarkan senjata apapun dari mulut maupun jari mereka, sementara pemerintah hanya diharapkan bisa mengeluarkan senjata ringan aja, perang informasi aja, press release, klarifikasi, hak jawab. Jadi kalau fundamental logika mereka yang kita serang dianggap pembungkaman pers. Kalau misalnya kita balikkan keadaan, gitu kan biasa kalau perang kognitif ya kita harusnya kan juga melawannya dengan perang kognitif gitu. Ya. Mereka mencoba membentuk persepsi, kita juga membentuk persepsi, kan dua arah. Ya. Opini ini, komunikasi ini kan dua arah. Tapi hari ini itu dianggap membungkam kebebasan berbicara gitu. Perang kognitif memang bisa dipakai untuk mempengaruhi atau memanipulasi pikiran dan tindakan seseorang. Dalam perang kognitif, penggunaan kekuatan fisik dikesampingkan. Teknik yang dipakai adalah disinformasi, propaganda, dan memanipulasi psikologis untuk merusak kepercayaan dan mengubah persepsi. Harapannya, perilaku target akan kebingungan dan tidak objektif dalam mengambil keputusan terhadap suatu isu atau kebijakan. Ada banyak perang narasi yang belakangan ini bisa dibilang menyasar pemerintahan Prabowo. Dalam kasus teror kepala babi dan tikus ke redaksi Tempo misalnya, dari hasil penyelidikan polisi, terungkap bahwa pelaku memanfaatkan dua driver ojek online yang diatur sedemikian rupa bertemu di depan Istana Negara sebagai titik penyerahan barang dan titik jemput. Dari fakta ini, jelas narasi di media sosial yang menggambarkan pelakunya adalah pemerintah terbantahkan. Alangkah naifnya andai kata di balik teror itu adalah pemerintah, tapi dilakukan dengan cara amatiran dan di depan istana pula. Tapi narasi yang terbangun di media sosial menyiratkan dalangnya adalah pemerintahan yang anti kritik. Menggempur kredibilitas Prabowo lewat orang-orang terdekatnya juga menjadi contoh jahatnya perang narasi. Pembahasan status kepangkatan Menteri Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy dan silaturahmi lebaran Menteri ke Jokowi digunakan untuk merontokkan kewibawaan Prabowo. Bahkan yang terbaru, tragedi kemanusiaan di Gaza Palestina juga ditunggangi untuk menghantam Prabowo. Gagasan Prabowo dalam forum diplomasi Antalya di Turki untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza dituding sebagai kekeliruan karena dianggap justru mendukung ide relokasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Padahal, evakuasi dan relokasi adalah dua hal yang sangat berbeda makna. Satu hal menarik adalah seperti yang diungkapkan cendekiawan Muslim Ulil Absar Abdallah dalam siniar di kanal Cokro TV. Dalam konteks pemerintahan Prabowo, perang narasi yang terjadi justru antara dua kelompok masyarakat, penentang dan pendukung pemerintahan. Selain itu, menurut Gus Ulil, ada perbedaan besar penentang di pemerintahan saat ini dan zaman Orde Baru.
Selain lebih bebas dan tak memiliki rasa takut, kaum oposan sekarang jauh lebih leluasa bersuara, yang kebanyakan bersembunyi menggunakan beragam platform media sosial. Nah, sekarang ini kita berhadapan di media sosial dengan perang narasi. Yang pihak yang pendukung 02 punya narasi, yang di sebelahnya juga punya narasi. Nah, memang untungnya menjadi oposisi di era media sosial adalah ini algoritma yang menurut saya khas pada media sosial. Kalau Anda menjadi contrarian, itu populer, Pak Sal. Jadi makanya saya pernah mengatakan menjadi oposisi pemerintah sekarang ini mudah dan keren. Sesuatu yang tidak pernah terjadi pada era Orde Baru. Dulu kalau Anda jadi oposan di era Orde Baru, habis itu. Benar-benar ya di-cancel oleh pemerintah. Sekarang justru yang meng-cancel adalah kaum oposisi terhadap pendukung pemerintah. Namun Ulil juga melihat fenomena yang tak sportif dari kubu penentang. Menurut Gus Ulil, kelompok-kelompok yang mengaku oposisi justru gemar merundung suara-suara mereka yang berbeda. Gus Ulil menyentil keras perilaku mereka, lantaran mereka merasa paling bermoral, paling benar, dan seolah punya hak tunggal untuk menentukan siapa yang pantas bicara. Ulil mencontohkan kejengkelannya dalam kasus ijazah yang terus-menerus digemakan pembenci Jokowi, yang membuat dirinya mencuit dukungan untuk dibawa ke ranah hukum, termasuk pula mereka yang serampangan menyerang Prabowo. Jadi akhirnya gini, keekstriman di dalam percakapan media sosial ini membuat orang yang dulunya itu sebetulnya tengah-tengah terpaksa mengambil sikap mendukung posisi ekstrim yang lain. Jadi keekstriman itu membuat orang yang dulunya moderat terpaksa jadi ekstrim. Gitu. Sebetulnya ekstrimnya bukan karena dia itu percaya kepada ideologi ekstrim itu, tapi karena dia ingin mengimbangi saja. Ini kalau nggak diimbangi ya berbahaya. Gitu. Jadi makanya sekarang ini juga mungkin beberapa orang jengkel juga kan. Ini ngapain Pak Jokowi masih diudak-udak terus sudah nggak berkuasa gitu kan. Nah, malah justru bisa menimbulkan efek balik. Orang-orang justru malah tambah saake ya Pak. Kasihan sama Pak Jokowi kan. Jadi ya hati-hatilah Anda yang tidak suka dengan Pak Prabowo dengan Jokowi itu, jangan-jangan aksi Anda yang mengekstrimkan posisi Anda ini membuat orang yang dulunya sebetulnya tidak peduli malah jadi peduli, malah berbalik memusuhi Anda. Men of our time.